Dari sini merasa disambut karena seperti bagian daripada gereja dan juga bagian daripada keluarga di Sitri di Bukit. It was amazing seeing the connections between I looked after ran the Life Kids ministry, and then Rach did it, and then after that Fraser Brown's mother took over, and now Lynn's daughter and son-in-law are running the kids ministries. There's quite the connection there. Iya, jadi ada banyak hubungan dan koneksi ketika saya memulai pelayanan anak, kemudian dilanjutkan oleh Rachel, kemudian dilanjutkan oleh Lynn Brown, dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya Omalin. All very connected. But that's what the body of Christ is like. And that's what we want to share about today is about relationships. Ya, itulah yang dilakukan oleh tubuh Kristus, dan hari ini kami mau sharing tentang hubungan. So one of our key C3 values is that relationships are important. Ya, jadi nilai dari C3 value adalah hubungan itu sangat penting. Relationships can bring us the greatest joy or they can bring us the deepest pain. Iya, jadi hubungan itu bisa membawa kita kepada sukacita yang melimpah atau duka cita yang mendalam. The outside of our purpose circles, our values, what we believe as a church, one of them there's a category that says foster or be intentional about developing family relationships and our friendships. Ya, fokus dari gereja kita adalah sangat memperhatikan apa yang namanya hubungan di dalam gereja. We want our relationships to be attractive and healthy so that we can live life to the full. Kita ingin hubungan kita itu menjadi sesuatu yang menarik dan sehingga kita mengalami hidup yang berkelimpahan. For our own sake, but also for the sake of reflecting Christ in our lives. Jadi itu untuk kepentingan kita dan juga kita menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. When we have healthy relationships, we stand out. Iya, kita juga punya banyak contoh orang-orang yang punya hubungan yang sehat. We shine in the community like social media and in our marriages, parenting and family. Iya, banyak orang yang punya namanya hubungan parenting yang luar biasa, orang tua yang luar biasa dan juga di dalam keluarga. In our friendships and workplace and relationships. Ya, hubungan di dalam tempat kerja dan juga sesama rekan kerja. Our places of education and our community. Tempat di dunia pendidikan dan juga komunitas. Yeah. So God's plans and purposes are often worked out through our relationships. Ya, jadi rencana Tuhan bisa digenapi di dalam hubungan. So we read in Genesis that in the beginning God created Adam. Jadi kita lihat di dalam Kejadian bahwa pada mulanya Allah menciptakan Adam. He created a man, he had a relationship, the first relationship, man with God. Jadi dia menciptakan Adam, yaitu manusia, untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. But then God said it's not good for man to be alone, and he created Eve. Dan Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, sehingga Tuhan menciptakan Hawa. So from the very beginning, God's intent was always to work out his plan and purpose through relationships. Jadi sudah dari sejak awal bahwa Tuhan memiliki sangat konsentrasi di dalam rencananya, yaitu manusia dalam hubungan. Because the next thing he did was say, Adam and Eve, be fruitful and multiply. In other words, let's have more relationships covering the planet. Ya, jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak, berarti itu artinya untuk semakin luas lagi memiliki hubungan. So the Bible is really God's love story to those he created. Jadi di dalam Alkitab di mana tentang kisah cintanya Tuhan itu dalam penciptaan, And desiring us them to be in relationship with each other. yaitu untuk memiliki hubungan satu sama lain. So for us, we cannot be ignorant about relationships and how they work, and we look to the Bible for that wisdom. Jadi bagi kita tentunya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hubungan harus kembali kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. And this is why we are very passionate personally about having great relationships. Itu sebabnya kami sangat antusias untuk setiap kita memiliki hubungan yang baik. And for the people of God to experience them too. Dan untuk kita anak-anak Tuhan juga mengalami hubungan yang baik dengan sesama. There's so many resources that you can access. Ada banyak sumber yang di mana kita bisa akses dan ambil. And we improve our relationships by learning about them and how they work. Kita belajar bagaimana hubungan itu baik dengan melalui Alkitab. Jesus highlighted 2 commandments and they're about relationships. Ada 2 highlight di Alkitab yang Yesus katakan tentang hubungan. Love God and love others. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu.
Pete Scazzaro, who wrote, he's written many books, but wrote one called Emotionally Healthy Spirituality, says this. Iya, jadi ada Peter Scazzaro, ya, ada di bukunya tentang hubungan yang sehat secara emosional dan spiritual. As emotionally mature Christian adults, we recognize that loving well is the essence of true spirituality. This requires we experience connection with God, with ourselves, and with other people. The religious leaders studied, prayed, tithed, and gave to the poor, but never linked loving God to delighting in people. Peter Scazzaro berkata, seorang Kristen yang dewasa secara emosional mengenali bahwa mengasihi dengan baik adalah esensi dari kerohanian yang sebenarnya. Ini membutuhkan pengalaman koneksi dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Banyak pemimpin rohani belajar, berdoa, perpuluhan dan memberi kepada orang miskin, tapi tidak pernah berkoneksi dengan mengasihi Tuhan dan koneksi dengan Tuhan dan mengasihi sesama. Well done. So it's a big topic and there's a lot of places to start, but we've gone with a C3 theme, seeing we're a C3 church. Jadi ada banyak sisi sudut pandang daripada topik ini dan merupakan ini topik yang besar, tapi kita mulai dari pandangan dari C3. And three things which we believe are foundational and you must get right first. Ya, jadi ada 3 hal yang merupakan dasar daripada hubungan. Connection, communication, and communication. Koneksi, komunikasi, dan komunikasi. So that tells you how important we believe communication is in maintaining healthy relationships, and it doesn't come naturally to many of us. Jadi kita bisa melihat bahwa sangat penting satu hubungan komunikasi dan itu akan membawa kita kepada hubungan yang sehat. Yeah. So we want to start with connection, which we often think is not that important. Terkadang kita berpikir bahwa koneksi itu bukan sesuatu hal yang penting. But connection is the oil that makes everything work smoothly. Tapi koneksi ini merupakan seperti oil, seperti minyak yang membuat semuanya berfungsi dengan baik. So how far can you drive a car without oil before it breaks down? Bisa Anda bayangkan bagaimana Anda bisa mengendarai mobil tanpa oli dan itu bisa mengakibatkan kerusakan. So if connection is not important in your relationship, jadi jikalau koneksi tidak penting dalam hubungan Anda, then you're still going to be dealing with all those difficult issues in your life without the joy of what brought you together. Anda akan menghadapi berbagai macam tentang problema hidup dan tidak mendapatkan sukacita atasnya. You will feel it in your relationship when your connection is low. Anda bisa merasakan di dalam hubungan ketika koneksi Anda rendah. And if you want connection, it's going to take time, it's going to take intention, and it's going to take planning. Jadi kalau Anda ingin memiliki satu koneksi, Anda itu membutuhkan waktu, membutuhkan intensitas. So connection is the fun part of a relationship. Jadi koneksi merupakan bagian yang menyenangkan sebenarnya di dalam satu hubungan. It comes by reminding yourself of what brings joy, what brings fun, and what brings laughter into your connection. Ya, itu membuat kita membawa kita kepada satu pengertian apa sih yang membuat kita bisa bersukacita, bisa tersenyum dan juga tertawa. So you remind yourself and you plan for what you liked doing together when you first met. Jadi itu mengingatkan kita apa yang bisa kita lakukan untuk hidup bersama yang membuat kita bisa memiliki arti. So for Nicole and me, it's movies and noodles at the restaurant. Jadi bagi saya dan Nicole, film dan juga restoran adalah hal yang menyenangkan. But it can be anything. It can be shopping, it can be bike riding, it can be reading together. Itu bisa berarti apa saja, bisa berkendara motor bersama-sama, bisa membaca dan lain sebagainya. It can be hiking, and for one couple I spoke to, doing Star Wars Lego together. Ya bisa hiking ataupun juga melakukan Lego bersama-sama. For my sons, it's going out for kebabs and playing pool. Ya, saya dengan teman saya merupakan kebahagiaan yaitu melakukan makan kebab bersama. Yeah. So when you do things you love together, it adds that equity into your relationship account.
Ya, jadi itu semua merupakan hal yang bisa dapat diperhitungkan di dalam satu hubungan. It makes you feel rich. Akan membuat kita merasa kaya. It's like when you deposit money into your bank account. Itu seperti kita memiliki deposit di dalam bank kita. So when you connect, you make your account feel rich. Jadi ketika kita berkoneksi itu membuat bank kita penuh. Because I know I'm going to have to withdraw from that account. Karena saya tahu bahwa saya perlu mengeluarkan daripada dari bank saya. So when I need some patience or when I need some forgiveness, I've broken a promise or I've been inattentive. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, saya butuh pengampunan dan juga penerimaan. Then I have got something in my relationship to withdraw from. Jadi itu bisa ditukar dengan hubungan yang sudah dilakukan. So too many withdrawals and it gets really low. Jadi banyak daripada jika sering ditarik maka itu akan membuat jadi rendah. So you may have experienced friendships where you feel like you're the only one doing all the work. Jadi Anda bisa mengalami bahwa di dalam satu hubungan seringkali kita merasa bahwa kita yang terus melakukan hal yang ekstra. Or you're the one who's doing all the contributing. Atau Anda merasa bahwa Anda terus yang menjadi orang yang selalu berkontribusi. So when there's more taking than giving in any relationship, then it feels like there's no oil and friction. Jadi kalau semakin terus memberi di dalam satu hubungan itu seperti tidak memiliki oli lagi dan akhirnya menjadi kering. So then you lose that feeling of closeness. Jadi akan mengalami kehilangan kerenggangan. And you find it difficult to give the love and to serve each other. Dan akan menjadi sulit untuk memberikan kasih dan juga melayani orang lain. So it's really important to guard against connecting to things rather than people. Jadi sangat penting untuk kita bisa memiliki satu hubungan kepada seseorang daripada hal-hal yang lain. Particularly if you're married. Dan lebih khusus di dalam pernikahan Anda. Are you more connected to your hobbies, to your sport, to your gaming? Anda mungkin lebih terkoneksi dengan sport, dengan hobi dan games. Have you become comfortable with just living individual lifestyles in the same home? Ya mungkin ketika Anda belum menikah itu membuat Anda sangat comfort, sangat nyaman. Are you connected to other people than your partner? Atau Anda mungkin lebih bisa terkoneksi kepada orang lain daripada rekan partner Anda. And you have to guard against a me mindset versus an us mindset. Ya jadi harus bisa mungkin ketika Anda terfokus pada diri Anda cuma bisa memikirkan saya daripada kita. So how will this decision I'm making affect the people in my life? Jadi yang harus dipikir adalah bagaimana keputusan kita lakukan ini bisa mendampaki orang lain. So I always ask myself, how connected do we feel? Jadi saya selalu bertanya kepada diri saya bagaimana supaya hubungan saya bisa terpenuhi. Is there laughter? Is there fun? Is there eye contact? Is there affection? Apakah ada tatapan mata? Apakah ada tertawa? Ada senyuman? So if so, then it's time for me or one of us to be intentional and plan some connection time. Ya, jadi kalau misalnya itu masih kurang, berarti ini adalah waktu untuk kita bisa meluangkan, meningkatkan hubungan. And you do that before you try to tackle any significant issues you might be facing. Ya, lebih baik Anda melakukannya sebelum Anda mengalami satu hal lain yang lebih signifikan. And there can be many obstacles to connection. Akan ada banyak tantangan saat kita berkoneksi dengan pasangan kita. Here's a variety that I've heard from many people over the years. Saya juga banyak mendengar dari banyak orang berbagai macam kendala yang dihadapi. Unforgiveness, Tidak mengampuni, selfishness, having our own goals and desires, egois dengan tujuan diri sendiri. drifting or distraction, Iya, mengendalikan atau mengacaukan. a lack of skills, either practical or relational. Kurang keahlian dalam berhubungan, maksudnya secara Because it's very frustrating when someone's not willing to change. iya, karena sangat frustasi bagi salah satu pasangan kalau pasangan kita tidak berubah. We can get lazy or get in a rut. Karena kita menjadi malas atau tidak mau berinteraksi.
As Steve said before, other relationships are in first place instead of our marriage. Iya, apalagi kalau orang tersebut lebih tertarik berinteraksi dengan orang lain daripada pasangannya. This can be our kids, Mungkin anak kita, our in-laws, mertua, friends, or work. teman ataupun pekerjaan. A big one is unmet expectations, Iya, yang terbesar adalah sesuatu yang tak terduga. where they're not communicated or followed up, Kita tidak berkomunikasi atau tidak memfollow up sesuatu jika terjadi sesuatu, or they're not realistic. atau sesuatu yang hal tidak realistis. And we're going to look at a couple of those in a minute. Ya, kita akan melihat contohnya nanti. Sometimes it can be lack of spiritual depth. We're not on the same page spiritually. Ya, kadang ada namanya hal-hal yang rohani tidak dilibatkan. We have different levels of passion for Jesus and the house of God. Iya, setiap orang punya level passion, rasa cintanya kepada Tuhan. And it can be gaming or other hobbies and interests. Itu mungkin dipengaruhi oleh game dan juga hobi. And these need to be addressed, but That- but focus on reconnecting first. Iya, ini perlu kita bicarakan, tapi kita harus tetap koneksi dulu. So how can we enhance the connection? Bagaimana kita bisa meningkatkan koneksi dengan pasangan kita? If we need time together. If you're single, invest into friendships. Iya, kalau saudara single, investasikan dengan persahabatan. Don't let them drift. Stay connected. Iya, jangan biarkan teman itu mengendalikan kita, tapi mari kita tetap berhubungan dengan baik. When you are together, let it be distraction free. No screens. Kalau kita ada seorang pasangan, jangan sampai ada distraksi. Maksudnya jangan di layar handphone terus. Share stories and have conversation. Iya, berbicara tentang banyak kejadian dan juga conversation, pembicaraan. If you're married, have date nights. Iya, kalau sudah menikah, ada namanya malam pacaran. They don't have to be expensive. You can be creative. Iya, tidak harus mahal tapi bisa kreatif. So connect before dealing with the issues, Iya, koneksi sebelum terjadi hal-hal besar. before bringing up conflict resolution Jangan stuff. sampai terjadi konflik. Connect purposely and deliberately. Iya, kita mau connect itu dengan tujuan yang baik dan juga kita mempertimbangkan perasaan orang lain. Some seasons are much tougher than others. Kadang ada masanya kita mengalami masa-masa sulit, There can be sickness sakit, when you've got young kids, atau punya anak kecil, if you're in a frantic work season, atau juga mungkin terlalu sibuk dengan teman. but it's still important that you prioritize relationships, particularly if you're married. Ya, tapi sangat penting ketika kita sudah menikah, kita memprioritaskan pasangan kita. Then when there's a secure connection, you get on the same page with each other. Iya, kalau hubungan yang baik adalah kita on the same page, maksudnya kita punya pemikiran yang sama And you move into unity. dan kita ada kesatuan hati. And this requires an awareness of communication. Iya, ini diketahui dengan punya komunikasi yang baik. Right, this is a truth. In all relationships, we prefer everybody to think, feel, and act towards the world the same way we do. Jadi sangat penting di dalam ini kebenarannya adalah bahwa sangat penting di dalam hubungan kita lebih Act towards the world the same way we do. ya kita berbicara dan juga bersikap sama seperti apa yang kita katakan. So I plan to connect to Nicole. I'm going to go down the beach at 6 o'clock with her. Ya, jadi kalau saya peduli dengan apa yang terhadap Nicole, maka saya akan konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan. Because who would think that's not fun? Iya. So we want to recognize the uniqueness and separateness of every person, and that's a key. Ya, kita mau saling menghargai keunikan dan juga keistimewaan dari masing-masing orang. So we have expectations of others, and when people don't give us what we want or what we expect, Jadi seringkali kita memiliki ekspektasi terhadap orang lain tanpa kita memikirkan apa yang orang ekspektasikan terhadap kita. then we can jump to opinions about that person, like Maka kita akan cenderung memiliki opini terhadap orang tersebut. they don't care or they don't like me anymore. Seperti mereka nggak peduli sama saya atau mungkin nggak suka sama saya lagi.
And this can lead to conflict, disappointment, Ini akan mengarah kepada konflik dan juga kekecewaan. and even anger, the opposite of what we want from relationships. Dan juga tentunya ada juga kemarahan dan itu bertolakan dengan apa yang kita harapkan tentang satu hubungan. Because we expect something and we get frustrated when Did- that disappointment comes. Ya, jadi kalau kita memiliki ekspektasi tentang sesuatu hal tapi kita kecewa, maka itu akan membuat kita kecewa. But does she know what I'm expecting? Tetapi apakah dia tahu apa yang saya ekspektasikan? So communication is the key. Jadi komunikasi adalah kuncinya. Are your expectations unspoken? Apakah ekspektasi saudara tidak bisa dikatakan? You should just know what I want. Seharusnya kau tahu apa yang ku mau. Yes. You know, what do you should know what I'm thinking. Bagaimana saya tahu apa yang kamu pikirkan? Especially women, we do this. Iya, perempuan ya. It's not as impacting if I have to tell you. Iya, apakah tidak berpengaruh kalau aku mengatakannya padamu? We expect men to be mind readers, Iya, kita berharap laki-laki atau pasangan kita membaca pikiran kita. but we need to take that expectation off our spouse, friends, work colleagues. Jangan berharap itu saudara itu tidak mungkin. We need to express our Iya, expectations. jadi kita harus mengekspresikan ekspektasi kita kepada pasangan kita. Most expectations are unconscious. We're not even aware that we have them until someone disappoints us. Iya, kadang kita nggak ngerti apa yang kita ekspektasikan pada orang lain sampai seseorang kecewa. So unresolved conflicts are one of the greatest tensions in marriage and relationships. Iya, jadi sampai terjadinya konflik itulah akibat tidak berkomunikasi dengan baik dalam pernikahan. So we need to be conscious and become aware of expectations Kita harus sadar dan mengerti apa ekspektasi pasangan kita and let the other person know. dan juga atau teman kita dan biarkan mereka tahu. They need to be realistic and reasonable. Iya, harus realistis dan jelas. We don't want illusions about relationships. Iya, jangan berilusi tentang hubungan. What we expect our spouse to be. Iya, bagaimana kita berharap bagaimana pasangan kita. Have you seen the movie Jerry Maguire when he says, "You complete me"? Iya, apakah saudara pernah nonton film Jeremy Maguire? No, that's not our role. Iya, iya. Dia Sorry. merasa kau membuat aku sempurna, tidak mungkin. Sometimes we have, this is for my case, sometimes people in my congregation have unrealistic expectations as a pastor and how much I should be available for those people. I should be there all the time to meet all their needs. Iya, jadi ini yang saya alami sebagai seorang pastor adalah saya tidak mungkin memenuhi kebutuhan seluruh jemaat saya. And the expectations need to be communicated. Dan ekspektasi ini harus dikomunikasikan dengan jemaat. If they're unspoken, they're never told them what we expect, then that doesn't work. Iya, kalau tidak pernah dibicarakan bagaimana ekspektasi ini akan terselesaikan. And we can get very angry Dan mungkin jadi banyaklah orang yang marah nanti. in our workplace, Di tempat kerja, in our family, and in our church ministry, di keluarga dan juga di pelayanan gereja. and parenting and friendships. Dan juga dalam pola pengasuhan dan juga persahabatan. So we need to communicate clearly, directly, and respectfully, Iya, jadi semuanya harus dikomunikasikan dengan hormat dan juga dengan jelas. so we can manage those and adjust them. Jadi sehingga kita bisa mengatur segala sesuatu dengan benar. And lastly, they need to be agreed upon. Ya, jadi harus ada kesepakatan. It's only valid when we mutually agree upon the same thing. Ya, jadi kita harus ada kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak satu pihak. Otherwise, we're saying, why didn't you change? And they're saying, well, I never agreed to that. Ya, terus dikatakan kenapa kamu nggak pernah berubah? Ternyata tidak ada kesepakatan sebelumnya. So at home, we want to, I wanted to have a clear, clean kitchen bench when I came home from work. Ya, saya sendiri kalau saya pulang kerja saya pengen dapur saya bersih. But I'd be frustrated when Steve hadn't done that. But then I became aware I never actually asked him. Iya, jadi ketika saya pulang ternyata Pastor Steve nggak membersihkan, saya mulai agak merasa gimana gitu. Tapi ternyata saya tidak pernah mengkomunikasikannya. Once he understood that it was important to me, we agreed on it, and then he did it.
Iya, jadi ketika saya mengkomunikasikan, dia setuju dan semuanya Yeah, beres. no problems. I didn't realize that. That's right. Whereas I could be all grumpy and he's like, what's wrong with her? Iya. Jadi saya akan ngomel-ngomel di rumah. Kenapa sih perempuan ini gitu? Yeah. It will come out later. Nanti akan kita akan sampaikan nanti. Yeah. Sharing a house with family or with housemates. Iya, jadi ketika kita sharing rumah dengan keluarga ataupun teman, Make it clear what your expectations are for the following things. iya, jadi kita harus buat ekspektasi yang jelas dengan sesama teman rumah kita. Payment, Pembayaran, chores and cleaning jobs around the house, tugas bersih-bersih, and noise levels, dan juga keributan, and having guests over. dan juga menerima tamu. In the workplace or in church, Di gereja ataupun di kantor, I would often think, why is that person on the team not doing what I want them to do? iya, kenapa tim ini tidak melakukan yang saya mau? Why are they doing that and doing it that way? Kenapa mereka berbuat seperti itu? But I've never actually explained the expectation and made it clear and agreed upon it. Tapi sebenarnya mungkin saya nggak pernah memberikan ekspektasi yang jelas apa yang harus dilakukan. Going on holidays with someone, is this going to be an adventure holiday or a quiet, resting, chilled holiday? Iya, jadi pergi liburan dengan seseorang. Ini akan menjadi liburan menyenangkan atau yang tidak enak. Or it's a variety and we agree how it's going to go. Jadi banyak hal yang harus kita sepakati bersama. So here's another example from us. As Steve has let you know, I'm not a morning person. So I have my routine in the morning when I get up. I don't talk. The words don't come until the caffeine comes. Jadi saya pengalaman kami berdua adalah saya bukan orang yang suka bangun pagi, jadi saya tidak akan pernah berbicara sebelum saya minum kopi. So I make my coffee and my breakfast and sit down and have a quiet time reading my Bible. Ya, jadi ketika saya bangun pagi, bikin kopi, sarapan dan juga saya bersaat teduh. But on the weekend, Steve is home, Tapi ketika akhir minggu, Steve ada di rumah. and by the time I surface, he's already been up for 4 hours. Tapi ketika saya melakukan itu, dia sudah bangun 4 jam kemudian. And he is so chirpy. Dan dia sangat suka ngobrol, bawel. Good morning, morning. So good to see you. So he's been working in the front room of our house, and he sees me, so he wants to, he's explained to me, have quality time. Iya, jadi dia karena sudah bangun 4 jam duluan, jadi dia lebih aktif. Jadi dia sudah bekerja di bagian depan rumah kami. So he comes in and he's talking and he's busy in the kitchen, Jadi dia bangun, udah sibuk di dapur, berbicara, making a lot of noise. ribut banget. Then I go off to the gym and he goes back to the front room to work again. Iya, jadi saya pergi ke gym dan dia kerja lagi di rumah depan. Why did you just not make all that noise after I left? Kadang saya berpikir, kenapa kau nggak ribut nanti kalau aku sudah pergi? So I had to be aware of what was going on because I was getting annoyed. Iya, saya jadi harus aware dengan suara-suara yang akan muncul. Yeah. So I initiated a conversation and made a time that was good for both of us. Iya, jadi kami berbicara dan mendiskusikan apa yang bagus bagi kita berdua karena kami berbeda. Not during a special sporting event on TV. Iya, bukan tentang nonton olahraga di TV. Yes, you have to avoid bad timing, wrong timing. Iya, kita harus menghindari waktu yang tidak tepat. And start a conversation kind. Dan mulailah pembicaraan itu dengan baik, A gentle start-up and tone, respectful. dengan lemah lembut dan penuh hormat satu sama lain. Be clear, Jelas. not hints and nagging, ladies. Ya, jangan ada agenda tersembunyi. Because we won't get it. No, I tried that for many years. Ooh, look at all those dishes on the bench. It would be so good if they were in the dishwasher. Nothing happens. If you said, Steve, would you mind stacking dishwasher? Sure, and that's great. Jadi kalau laki-laki jangan bilang gini, ih kayaknya piringnya kotor itu. Tapi bilang ini, Steve tolong cuci piring itu. Harus kayak gitu jelas. So you can start a conversation with something like, in the interest of open communication, can we clarify? Iya, jadi kita harus mengkomunikasikan dan mengklarifikasi. So we had a discussion and I explained how I'm feeling and conscious of why. Iya, jadi kita berdiskusi bagaimana perasaan saya dan kenapa. I need peace for the first few moments of the day, and I didn't feel that was an unrealistic expectation. Iya, jadi saya butuh ketenangan beberapa hari dan saya tahu itu adalah ekspektasi yang realistik. Would it be okay if you
clean the kitchen after I left or later in the day. Iya, saya akan bilang, bisa nggak kamu bersihin dapur setelah saya pergi? So we agreed on that, and it's worked much better for both of us. Jadi banyak kesepakatan hal-hal kecil di dalam rumah yang sudah kami sepakati. And then we plan a time later in the day when we can have really good quality time, and then I'll have some words to say as well. Jadi kalau kami sudah mengkomunikasikan dengan baik, kami bisa berbicara dengan baik satu sama lain. So, being on the end of that conversation, Jadi di akhir daripada pembicaraan tadi, I need to guard my heart saya perlu menjaga hati saya. because it's easy for me to get offended Karena sangat mudah bagi saya untuk merasa and then tersinggung. take that opportunity to say, right, well, let me tell you what's on my heart. Dan dapat mengambil kesempatan untuk bisa mengatakan, tunggu dulu, ini menurut saya. So two things. I remember it's not about me, it's about the other person. Jadi harus diingat bahwa ini bukan bicara tentang saya, tapi tentang orang lain. And number two, let's plan some connection. Dan yang kedua adalah mari kita rencanakan satu koneksi. And at the right time, I'll be able to bring up some things which may be bothering me. Ya, jadi di waktu yang tepat saya bisa jadi untuk menerima teguran tanpa merasa tersinggung. In any conversation, give the person time to respond, an opportunity to respond. Ya, jadi ketika dalam pembicaraan itu berikan kesempatan kepada pasanganmu untuk merespon. Listen to respond and understand. Like, listen to understand, not to come back with your own Ya, response. mendengar untuk mengerti bukan untuk menyerang. A great phrase, men, is tell me more. Iya, kalau seorang yang baik pasti akan berkata, ya apalagi? Go back and forth to clarify. Iya, jadi berbicara satu dengan lain untuk mengklarifikasi. And another great question for everyone is, what can I do to help? Iya, jadi pertanyaan yang bagus kepada teman, saudara atau pasangan, apa yang bisa saya lakukan untuk saya bantu kamu? If you have a work colleague, friend, or partner, Kalau saudara punya teman ataupun partner, and they are sharing or expressing that they're overwhelmed or sad, ya kalau mereka sedang kewalahan atau sedang sedih, they have some scheduling pressure, dan juga mereka berada di dalam tekanan waktu, that's such a great question. What can I do to help? inilah yang kita lakukan. Apa yang bisa saya bantu? Sometimes we can have unrealistic expectations from friends. Kadang kita punya ekspektasi yang tidak nyata bagi teman kita. I went through a phase a couple of years ago where I felt like I'm sick of always being the friend who makes all the social arrangements and gatherings. Ya, ada suatu waktu saya mengalami, saya bosan, saya terus yang orang yang mengatur untuk acara sosial. Why doesn't someone else initiate it? Ya, kenapa tidak ada orang lain yang inisiatif? And I had a really bad attitude. Dan saya waktu itu sangat kurang baik. Then I read an Instagram post from someone called Dave Gilpin, and it really challenged me. He said this: whatever role you have in a relationship, that's the role you'll keep for the rest of that relationship. If your gift is organizing stuff, then that will be your role. Stop complaining that no one does what you do. If you're the present giver, the empathizer, the funny one, the one who forgives first, pays first, opens up first, the listener or the initiator, stop pulling back in the hope that someone else will take up the role. They won't. It's your gift to that relationship. Relationships will always seem unfair to the gifted. Your giving has made it that way. Quit the self-pity. Love the life you lead and love the role you forge because of the gift you carry. There's no one like you. Ada attitude yang benar adalah seperti ini waktu saya baca dari Dave Gilpin di Instagram post. Peran apapun yang kamu punyai dalam satu hubungan itu adalah peran yang harus kamu jaga sepanjang hubunganmu. Jikalau talentamu adalah mengatur barang, lakukanlah sesuai peranmu. Stop komplain. Berhenti komplain kepada orang lain, apa yang tentang kau lakukan. Jikalau jikalau engkau seorang pemberi, seorang yang empati, seorang yang lucu, seorang yang mengampuni terlebih dahulu, atau yang membayar terlebih dahulu, atau yang membuka terlebih dahulu, atau seorang pendengar atau inisiator,
berhentilah berharap orang lain melakukannya, karena setiap orang punya perannya masing-masing. Ini adalah talentamu di dalam sebuah hubungan. Jadi sebuah hubungan kelihatan selalu tidak adil kepada orang lain, tapi sebenarnya setiap orang punya talenta untuk melakukannya. Jadi berhenti mengasihani diri sendiri. Syukurilah hidup yang kau punyain dan tetap melakukan peranmu karena talenta yang kamu punya. Karena tidak ada orang yang seperti engkau. Setiap kita unik. Yeah, well done. Give willingly what you have and don't expect of others to do your gifting. It's not for them to do. Iya, jadi setiap kita punya talenta yang unik, jangan harapkan orang lain melakukan apa yang kita lakukan. I actually love doing those things, and that was like a bit of a slap to the face for me. Iya, jadi saya senang melakukannya. Kalau tidak, kita harus ingatkan diri kita sendiri, aku harus melakukan itu. And I don't expect those things from others anymore. Iya, jangan berharap orang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. I've lifted off those expectations, Kadang saya harus mengangkat ekspektasi itu. and I've stopped experiencing unnecessary hurt and Iya, disappointment. dan ketika saya tidak berharap palsu, tapi saya tidak merasa sakit hati lagi. In our relationships, meeting expectations looks like love, but feels like work. Iya, di dalam hubungan ekspektasi itu seperti kasih, cinta, tapi itu adalah Looks like love, but feels like work. tapi kelihatannya seperti pekerjaan. It's worth the work and effort it takes because it leads to agreement, unity, and intimacy. Iya, karena sebenarnya itu layak untuk dilakukan karena adanya satu kesatuan hati dan juga hubungan yang dekat. Yeah. So you can use this with friendships, employees, employers, spouse, friends, roommates, co-workers, Yeah. parents, kids, everybody. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk pasangan suami istri, tapi juga hubungan dengan rekan kerja dan juga dalam keluarga. So, our relationships are a journey of continual alignment. Ya, jadi hubungan kita adalah seperti satu perjalanan yang terus berlangsung. Filled with hundreds of conversations that help us adjust to each other. Membutuhkan ratusan waktu komunikasi untuk bisa membuatnya semakin lebih baik. Relating to money, to parenting, to goals. Yaitu melibatkan uang dan juga untuk pengayoman dan lain sebagainya. So constant communication around those things matter and is vital. Jadi secara konsisten berkomunikasi itu sangat vital. And as we change, as we grow, as we learn, our thoughts about things that matter to us are going to change. Ya, sebagaimana kita berubah dan juga kita bertumbuh dan kita belajar, itu akan membantu kita di dalam hubungan kita. And it can take time. I've only just realized Nicole is not a morning person. Dan membutuhkan waktu. Saya saja baru menyadar bahwa ternyata Nicole itu orang yang bukan orang yang bangun pagi. But I know her a lot better than I did years ago. Ya, tapi saya mengetahui dia lebih baik daripada apa yang saya tahu beberapa waktu yang lalu. Because we keep talking and we grow and we change together. Karena kita terus berbicara dan kita bertumbuh bersama-sama. So connection with communication will build a unity in a relationship. Jadi koneksi bersama dengan komunikasi itu akan membangun satu hubungan. And the Bible tells us unless two agree, how can they move forward together? Sebagaimana Alkitab katakan, jikalau dua orang tidak sepakat, bagaimana mungkin mereka bisa melanjutkan perjalanan? And all relationships matter to God because He's called us to love Him, and then out of that love, Karena semua hubungan itu penting bagi Allah, karena itu seperti apa yang Dia sampaikan dalam hubungan kita dengan Dia. through the power of the Holy Spirit, for that love to flow to others. Di mana kesatuan dengan Allah dan juga bersama dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus, And we treat them as the unique, precious, created beings dan di mana Tuhan menciptakan kita menjadi satu pribadi yang unik dan juga kreatif, that were made in the image of God just as we are. diciptakan dalam rupa Allah sama seperti Tuhan menciptakan kita. And this is the purpose, that the people will know we are Christians Jadi ini tujuannya bahwa orang akan mengetahui bahwa kita diciptakan by the evidence of how well we love one another.
Yaitu dengan tujuan dengan satu sikap bagaimana kita mengasihi orang lain. So Romans chapter 12 says this, never hold a grudge or try to get even. Roma 12 mengatakan Never hold hurt or try to get even. Grudge, revenge. iya, jangan mencoba melakukan pembalasan. But plan your life around a way to benefit others. Tapi cobalah untuk melakukan hal yang baik buat orang lain. And do your best to live as everybody's friend. Jadi lakukan yang terbaik untuk bisa menjadikan semua orang itu teman. Jesus said the greatest commandment is to love God and to love others. Tuhan Yesus mengatakan di dalam amanat agung yaitu untuk bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. And Psalm 133 says, how wonderful and delightful it is to see brothers and sisters living together. Ya, di dalam Mazmur dikatakan bahwa sungguh indah melihat bahwa saudara dan saudari berkumpul bersama di dalam Tuhan, In sweet unity. di dalam satu kesatuan. That is where God's blessings will be found, the promise of life forevermore. Ya, di mana di situ akan turun berkat Tuhan dan juga keindahan di dalam Tuhan. Amen. So God says, living together in unity is a blessing. Jadi Tuhan mengatakan bahwa tinggal bersama di dalam satu kesatuan maka berkat akan turun. But living together can get messy. Tetapi berkumpul bersama juga bisa menjadi satu kekacauan. So we need God's help. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan. We need the wisdom that the Holy Spirit gives us. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. So we're going to spend a couple of minutes now praying and asking exactly for that. Jadi kita akan meluangkan waktu sekarang di dalam doa dan meminta Tuhan tentang hal tersebut. So, Father, Bapa, we look to you. kami mengarahkan hati padamu. And Father, we pray for the wisdom and the understanding that your Holy Spirit gives. Tuhan, kami berdoa untuk hikmat dan juga pengertian daripada Roh Kudus. We open our hearts to receive Kami buka hati kami untuk bisa menerima understanding and insight pengertian yang dari dalam, that we might be able to speak the words that would bring life. di mana kami bisa yang bisa memberikan kehidupan dan juga memberikan kepada kehidupan kami satu kehidupan yang baru To our relationships, melalui hubungan kami, Lord, that they would be joyful and healthy, di mana hubungan yang dipenuhi dengan sukacita dan juga hal yang sehat and a wonderful testimony dan kesaksian yang indah of what it is to walk with you. tentang apa itu artinya berjalan bersama denganmu. And Father, we examine our hearts, Bapa, kami merendahkan hati kami, and where we have ourselves, Lord, above others, di mana kami mau menempatkan orang lain daripada diri kami sendiri. we pray for your grace and your mercy Kami berdoa untuk kemurahan-Mu, to shift us, untuk bisa mengubahkan kami, Lord, that we would put others first. untuk kami bisa menempatkan orang lain terlebih dahulu. Father, that we would be satisfied with the blessings we have in your Son, Jesus. Karena kami sudah menerima berkat dan juga kelegaan daripadamu Yesus. And that we would look to you for our wholeness. Dan kami akan mengarahkan pandangan kami kepadamu di dalam kepenuhanmu. Align ourselves with your heart, Lord. Mari izinkan kami bisa memiliki hati yang seperti-Mu, Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amen. Just lastly, I just want to pray. If you have a relationship in your world which is broken, Satu hal lagi, jikalau Anda memiliki hubungan yang rusak, and it feels like impossible for it to be restored, jadi seperti mustahil untuk bisa dipulihkan. God is the God of the impossible. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang yang dapat melakukan hal yang mustahil. So I just want to pray a blessing, and that there would be restoration where you desire restoration for a relationship. Dan saya mau So, berdoa untuk berkat dan juga restorasi yang terjadi dalam hubungan Anda. so whatever that relationship is, have it in our heart now. Jadi apapun juga hubungan Anda, taruh itu di dalam hati Anda. Children, parents, friends. Tentang anak-anak, orang tua, teman. Father, I pray for these relationships that people are holding in their hearts. Bapak, aku berdoa buat hubungan yang saat ini mereka taruh di dalam hati mereka. Lord, we pray for hearts to be softened.
Kami berdoa buat setiap hati boleh dilembutkan. Lord, for blind eyes to see. Berdoa buat setiap mata boleh melihat. Father, where people have turned away, we pray there would be a turning toward. Kami berdoa supaya ada satu perubahan terjadi. Lord, we pray you would move and create opportunities Tuhan, kami berdoa supaya ada satu perubahan dan juga kesempatan for restoration and wholeness. untuk terjadinya pemulihan yang utuh. We seek your grace and your mercy Kami boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu. that these relationships would be restored and made whole Dan bahwa hubungan ini akan menjadi terpulihkan dan menjadi utuh to your glory bagi kemuliaan-Mu. in the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amen. Amen.